Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fakih Agil dari kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah, dari Prodi Manajemen Dakwah, akan menjawab 5 soal yang ditanyakan oleh Bapak dosen. Dari soal yang pertama, jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. Baik, Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Beliau setelah mendapatkan wahyu ketika berumur 40, beliau mulai mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah, sekitar 23 tahun Islam pun berkembang. Kemudian dilanjutkan oleh masa-masa sahabat, tabi'in dan tabi'in sehingga masuk kepada Nusantara. Nah, bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, dan sedangkan Islam sekarang menjadi negara yang paling banyak hanya di negara Indonesia. Bagaimanakah bisa masuk begitu? Masuk melalui jalur perdagangan. Dalam sejarah Indonesia, negara yang pertama kali dan membawakan agama Islam kepada Indonesia yakni dari negeri Gujarat, yakni dari negara India. Terbukti di Selat Malaka, di situ ada perkampungan Islam pada zaman dahulu. Kemudian hal itu terjadi pada tahun 7 atau ke-8, abad ke-7 atau enggak ke abad 8 Masehi begitu. Kemudian yang mengakulturasikan antara Islam dan Nusantara yakni dari Wali Songo. Bagaimana cara menyebarnya? Bisa melalui pertama perdagangan. Mereka berdagang sekaligus syiar agama Islam, karena Islam ini adalah agama yang dibawakan rahmatal alamin dengan kasih dan kasih sayang, sehingga orang-orang bisa tertarik, begitu, bisa sangat tertarik kepada orang India tersebut, kayak gitulah. Yang kedua, jalur pernikahan. Maksudnya ketika mereka sudah ternilai pada masyarakat karena tingkah lakunya, dan ada juga yang ganteng lah pastinya, kemudian mereka menikahi orang-orang yang ada di Nusantara. Orangnya mereka melakukan hal tersebut untuk menghibur tetangga mereka yang sudah kehilangan saudaranya begitu. Sehingga Wali Songo mencampurkan 7 hari itu kan diisi dengan ketidakbaikan. Kita mengakulturasikan 7 harinya itu tidak dihilangkan, tapi diisi dengan membacakan doa-doa, Yasin dan sebagainya begitu. Ya itulah, sehingga Islam dapat diterima di Nusantara. Lanjut soal kedua, yakni pemahaman bagi saya sendiri tentang peradaban Islam Nusantara dan konsep berdirinya Islam Nusantara. Yang pertama, Islam Nusantara adalah perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Dalam Nahwu Shorof itu ada istilah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, yakni penggabungan 2 kata yang berarti khusus sehingga menjadi satu pemahaman. Sedangkan Islam Nusantara ini adalah penggabungan 2 kata sehingga menjadi satu kata yang mengartikan arti khusus begitu. Islam yang ada di Nusantara, itu maksudnya. Islam yang ada di Nusantara. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari agama yang diciptakan oleh Allah sendiri, sedangkan budaya merupakan produk dari buatan manusia. Ini merupakan salah satu kasih sayang Allah, di mana yang namanya agama bisa diletakkan
di kebudayaan manapun bisa diletakkan di Nusantara. Contohnya saja Islam Nusantara yang biasanya memiliki ciri khusus, misalkan songkok hitam, bersarung dan lain-lain. Dan Islam Cina masjid pun banyak yang coraknya itu melambangkan kecinaannya, tapi dia bukan mira begitu, tapi masjid. Contohnya saja ini arsitektur dari luar negeri begitu ya, sangat indah kan. Pertanyaan yang nomor 3 ini prinsip Islam Nusantara. Prinsip Islam Nusantara secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah sikap tasamuh, yang kedua sikap tawasul, yang nomor 3 adalah sikap tawasul. Sikap tasamuh apa sih? Sikap tasamuh itu, sikap tasamuh adalah sikap toleransi yang biasanya kita sebut dengan sikap menghargai. Yang ditunjukkan dari sikap ini adalah tidak menghujat antara sesama dan saling menghargai antar umat beragama, tidak menjatuhkan satu dan yang lain. Yang kedua sikap tawazun. Sikap tawazun yang berarti sikap seimbang, merupakan sikap yang terlalu memihak, tidak terlalu memihak kepada suatu perkara, karena manusia itu diciptakan dengan 3 potensi sejak lahir, yaitu jasmani, akal, dan hati. Jadi seorang muslim harus tidak punya potensi ini. Contohnya ketika kita ingin sukses, maka kita harus bekerja dan diimbangi oleh doa dan istirahat yang cukup. Gitu. Yang ketiga adalah sikap tawasul. Apa yang dinamakan sikap tawasul? Sikap tawasul merupakan sikap moderat, yakni sikap menengah begitu, tidak condong kanan ataupun tidak condong kiri. Sikap ini menunjukkan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena di Indonesia ini banyak beragam agama, suku dan budayanya, maka kita harus sikap moderat. Kita Islam ini tidak boleh menunjukkan ini seperti ini, harus ini begini, tapi kita harus moderat dalam kehidupan Islam. Soal yang nomor 4 yang ini menjelaskan tantangan dan kesalahpahaman masyarakat tentang Islam Nusantara. Wah, ini biasanya sangat marah sekali karena Islam Nusantara itu disebut ajaran baru lah begitu. Padahal tidak. Islam Nusantara merupakan akulturasi ajaran Islam dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Gitu. Justru ada orang-orang tetangga sebelah ini menganggap bahwa itu bid'ah, tidak boleh. Gitu. Jika masuknya Islam itu langsung menerapkan dengan kebudayaan yang ada di Arab, contohnya bercadar lah harus begini, tidak boleh keluar, perempuan tidak boleh keluar, atau yang lain-lain. Justru Islam itu masuk kepada Indonesia akan ditolak, gitu. Karena sangat Arabnya aturan tidak luas. Islam itu harus tidak ada varian di dalam sah gitu. Jadi kesalahpahaman masyarakat tentang Islam Nusantara itu asalnya mereka yang tidak begitu paham dengan pemikirannya yang sangat terpaku kepada Islam yang harus beginilah, harus seperti itu. Justru kalau tidak seperti itu, tidak diterapkan, Islam susah masuk kepada
yang bisa akulturasi jika tidak diterapkan, maka begitulah dia akan masuk kepada ya tidak akan diterima. Ini pertanyaan nomor 4. Tapi bagaimana cara melestarikan Islam Nusantara? Yang pertama, kita sebagai generasi muda harus bisa mengembangkan tradisi Islam Nusantara dengan cara yang pertama, berusaha mempelajari dan memahami apa itu Islam Nusantara. Diri kita dari diri kita sendiri harus belajar ini Islam Nusantara karena kita memang dilahirkan di Nusantara. Bahwa Inna Allah la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sampai tidak berubahnya sendiri. Dari hal tersebut ya bisa ditangkap bahwa dari kita sendiri sebagai kaum akan berubah jika kita menginginkan. Yang ketiga, mengajarkan tradisi Islam Nusantara pada generasi muda selanjutnya. Makanya saya akan mengajar begitu ya. Saya itu sisihkan pemahaman Islam Nusantara kepada murid-murid saya begitu istilahnya. Baiklah, di soal dari awal sampai akhir sudah terjawabkan. Mohon maaf jika ada salah kataan dan salah pahaman dari jawaban tersebut. Mohon maaf, dituliskan di komentar di bawah. Saya Raffi Agil dari Institut Dakwah 1. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.